Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini yang bakal kita obrolin adalah satu buah handphone yang cukup membuat gue kaget karena peluncuran resmi di Indonesianya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan peluncuran versi globalnya. Wow, Asus doing really well. Ya, hari ini kita bakal ngobrolin Asus ROG Phone 3. Pertama-tama gue harus bilang selamat untuk Asus yang berhasil membawa ROG Phone 3 dengan jeda hanya 2 bulan 2 hari aja dari global launch-nya untuk masuk ke Indonesia secara resmi. Dan untuk Asus itu adalah satu buah prestasi tersendiri. Kita mulai dari experience unboxing-nya dulu di video ini. Experience unboxing handphone ini it's actually kayak ngebuka handphone pada umumnya aja, tidak ada yang terlalu gaming dari box-nya. Out of the box kita akan ketemu dengan SIM card ejector, ketemu dengan buku panduan, ada case-nya, ada dongle USB Type-C to headphone jack, ada kabel USB Type-C to Type-C, ada fast charging 30 watt, dan juga tentu gak ketinggalan ada handphonenya. Dari experience unboxing ini aja kita udah tahu kalau si ROG Phone 3 ini tidak memiliki headphone jack. And this phone is actually big. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk mereka tidak menaruh port headphone di sini. But I don't know, maybe they have their own reason. Handphonenya sendiri kalau kita lihat secara detail seperti ini, di bagian belakang ada setup triple kamera, ada flash, terus juga ada logo ROG Phone yang ini adalah RGB sebenarnya, jadi bisa nyala kalau X mode kita aktifkan. Di bagian sebelah kanan itu ada tombol power dan juga volume rocker. Di bagian bawah itu jatuhnya clean, hanya ada lubang kecil untuk mic dan juga port USB Type-C. Di bagian sebelah kiri lagi-lagi ada port USB Type-C dan juga ada SIM card tray. Yang SIM card tray-nya ini adalah double SIM card tanpa ada slot untuk memory card. Dan di bagian atas lagi-lagi looknya clean. Di bagian depan kita akan ketemu dengan layar 6,5 inci dan juga akan ada speaker di bagian atas dan bagian bawah layar. So handphone ini walaupun masih memiliki dagu dan juga jidat yang hitungannya tebal, I really don't mind karena speakernya terbaik untuk handphone saat ini. Komposisi hardware eksternal dari ROG Phone 3 juga menurut gue udah premium banget. Mulai dari penggunaan Gorilla Glass di bagian depan dan belakang, aluminium frame, RGB panel on the back, air triggers di bagian handphone sebelah kanan atas dan juga bawah. Belum lagi di bagian layarnya yang walaupun hanya resolusinya FHD+, tapi memiliki refresh rate 144 Hz. And somehow, this is just the way we should choose antara layar yang punya refresh rate gede tapi resolusinya agak lebih kecil, atau resolusinya besar tapi refresh rate-nya paling masih mentok di 120 sampai saat ini. So, yeah. Itu yang biasanya kita masih harus pilih. Secara spesifikasi, ROG Phone 3 juga di-push untuk mendapatkan banyak yang terbaik, mulai dari Snapdragon 865 Plus, yang berarti Snapdragon 865 tapi secara clock speed ditingkatkan, menggunakan RAM dengan jenis LPDDR5, menggunakan storage dengan jenis UFH 3.1, 6,5 inci AMOLED display dengan spesifikasi yang ngebikin layarnya bisa dibilang high quality, setup kamera belakang yang hitungannya lumayan dengan Sony IMX686 sebagai 64 megapiksel main kamera, 13 megapiksel ultra wide angle kamera, dan 5 megapiksel makro kamera yang sedikit gue pertanyakan kenapa ada di sini, serta kamera depan 24 megapiksel. Gak ketinggalan, sudah tampil dengan Wi-Fi 6 dan juga memiliki NFC. So with all of that, gue nggak ragu untuk bilang sebenarnya Asus seperti biasa pol-polan itu mengolah ROG Phone 3 untuk menjadi satu buah handphone yang emang galak banget secara performa. And so far, secara penggunaan gue, hitungannya emang lumayan galak. More about that on the review video. Sekarang kita ngomongin yang simple-simple dulu aja. Seperti begitu kita setup handphone ini, kita akan ketemu pilihan sebenarnya. Apakah lo pengen menggunakan satu buah theme yang bisa dibilang ROG banget, atau klasik banget. Gue memilih menggunakan theme dengan look ROG yang jadi bisa dibilang meneruskan lah kesan gaming, nggak cuman masalah bodinya aja, tapi juga look dalamnya, dalam hal ini ya themes. Nggak berhenti di situ, untuk always on display-nya secara look juga lo bisa pilih yang ROG banget atau yang biasa aja. Saran gue, karena lo sudah beli ROG Phone 3, cemplungin aja langsung ROG banget sekalian. Seperti biasa, yang namanya ROG means akan ada customization untuk masalah software, terutama yang namanya adalah Armoury Crate.
Armoury Crate ini emang udah hadir sih dari ROG sebelum-sebelumnya, cuman kalau lo belum tahu, dia adalah satu buah software yang emang dibikin sama ROG untuk bisa memantau seperti apa sih kinerja dari CPU, GPU, RAM, storage, dan gak ketinggalan. Untuk di ROG Phone 3 ini lo bisa mengaktifkan X Mode, di mana X Mode ini bisa dibilang memperkencang kinerja dari ROG Phone 3 kita. Nggak itu aja, kita juga bisa ngeset nantinya di sini apakah memory cleanernya mau dibikin lebih galak, dan juga untuk touchscreen-nya apakah pengen ditingkatkan lagi untuk responsivitas. Nggak ketinggalan, tentu untuk dalam masalah refresh rate akan stay di settingan awal atau berpindah ke 144 Hz. Tentu sesuai gamenya ya, apakah mendukung atau enggak untuk refresh rate si 144 Hz ini. Kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin benchmark, so that's what we're gonna talk about. Gue udah sempat ngukur benchmark menggunakan Geekbench 5. Dalam kondisi biasa aja, hasil skor yang bisa gue dapetin adalah 971 untuk single core dan 3201 untuk multi core. Sementara kalau X mode-nya kita aktifkan, untuk single core-nya itu 990 dan multi core score-nya itu adalah 3270. Apakah signifikan? You tell me about it. Menurut lo signifikan atau enggak? Untuk bagian kamera, jujur gue belum terlalu banyak ngulik, tapi ini ada beberapa foto yang bisa gue tampilin saat ini. Silahkan dicek. Satu hal yang gue pertanyakan adalah hadirnya 5 megapiksel macro cam. Apakah ini hanya semata-mata untuk meningkatkan jumlah kamera atau emang ada impact-nya? Feeling gue lebih ke yang pertama, tapi silahkan benerin gue kalau lo melihat macro cam dari si ROG Phone ini bekerja dengan sangat baik. As always, karena video ini adalah video first impression, jadi gue belum bisa menilai apakah handphone ini worth it apa enggak, karena gue juga belum tahu harga dari handphone ini. Kayaknya nggak enak ya, bikin review tapi belum lengkap semua data yang gue butuhkan. So, I make this video just to jump into the excitement launching dari si ROG Phone 3 saat ini. Cuman kan lo yang nonton udah tahu nih harganya nih. Biasanya gue taruh di kolom deskripsi atau mungkin di judul, atau bahkan mungkin lo udah ngeliat acara launchingnya juga tadi. Gimana menurut lo? Apakah antara spesifikasi dulu deh dengan harganya masuk apa enggak? Silahkan tulis di kolom komentar, diskusi secara sehat, kita ngobrol santai-santai aja. Sambil jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasi channel ini, karena insya Allah review dari si ROG Phone 3 ini bakal gue rilis mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. So yeah, please do hit subscribe sama notifikasi nyalain, jangan lupa. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.